Bab 1111 Surga Kenaikan Fana, 1. Surga Kenaikan Fana, apakah ini nama surga kedua? Es buru-buru bertanya dengan rasa ingin tahu yang mendalam. Ya, surga di atas surga langit Fana disebut surga kenaikan Fana, dan ini adalah tempat kelahiranku, jawab Avos dengan sedikit kenangan. Es menarik napas dalam-dalam saat dia akhirnya menyadari di mana dia berada dan mendesak Avos, ceritakan lebih banyak. Aku tidak tahu tentang surga langit Fana karena tuanku tiba-tiba berakhir di sana saat mengejar makhluk abisal dan menemui ajalnya. Kemudian aku terjebak di sana untuk menjaga benda itu tetap terkendali sampai kamu tiba. Meskipun aku tidak tahu apakah pengetahuanku masih akurat karena ribuan atau mungkin jutaan tahun telah berlalu, surga kenaikan Fana sebagian besar dikuasai oleh sekte. Di tempat ini, para kultivator menggolongkan sekte mereka dalam 3 tingkatan yang berbeda, dan ada juga sekte yang tidak memiliki tingkatan karena mereka hanya memiliki kultivator negara hukum atau prajurit kenaikan bintang 9 yang mengawasi mereka. Tetapi sekte manapun yang dapat disebut sekte kelas 1 harus memiliki jenderal besar kenaikan bintang 1 sebagai pemimpin sekte dan jenderal besar kenaikan bintang 9 sebagai pelindung agung. Sekte-sekte ini juga memiliki agung dalam nama mereka. Tidak seorang pun dapat menggunakan gelar agung tanpa memiliki kekuatan yang cukup, atau mereka akan dihancurkan oleh sekte-sekte agung. Itu adalah hukum yang diakui secara diam-diam di antara para kultivator surga kenaikan Fana. Alam kedua disebut integrasi jiwa roh jiwa, atau integrasi tubuh roh dan diberi gelar prajurit kenaikan. Alam ketiga adalah formasi jiwa roh atau formasi tubuh roh dan diberi gelar jenderal besar kenaikan. Alam keempat adalah dunia jiwa roh yang baru lahir, atau dunia tubuh roh yang baru lahir, dan diberi gelar master kenaikan. Alam kelima adalah Spirit Soul World Expansion, atau Spirit Body World Expansion, dan diberi gelar Ascension Grandmaster. Alam keenam adalah Spirit Soul Dominion atau Spirit Body Dominion dan diberi gelar Ascension Guardian. Adapun sisanya, aku tidak tahu karena bahkan guruku sebelumnya hanya seorang Ascension Warrior bintang 1 dan berasal dari sekte Guardian kelas 2. Aku juga ditempa di sana. Avos berhenti berbicara dan membiarkan Es menyerap informasi ini. Mata Es berbinar-binar karena menyadari saat dia akhirnya memahami dasar-dasar Mortal Ascension Heaven dan sistem kultivasinya. Meskipun sangat disayangkan bahwa Avos tidak mengetahui alam di atas Ascension Guardian, itu sudah cukup baginya untuk tidak lagi mengabaikan tempat ini. Selain itu, dia masih seorang prajurit kenaikan, jadi pada saat dia menjadi pelindung kenaikan, dia yakin dia akan tahu lebih banyak. Lalu ada sistem, yang seharusnya memberinya lebih banyak pengetahuan begitu dia mendapatkan teknik kultivasinya, seperti di langit Fana. Avos berbicara lagi, aku sudah menjelaskan tingkat kenaikan dan tingkat roh kenaikan dan tahap bawah dan atasnya kepadamu sebelumnya. Sekarang, lanjut ke subjek utama dari nadi roh bumi. Ketika nadi binatang kelas 9 mengambil bentuk binatang keberuntungan, bentuk atau jenis binatang keberuntungan itu juga menentukan potensi evolusinya di masa depan, dan begitulah cara kita mengelompokkannya menjadi tingkat fana, bumi, langit, dan surga. Tingkat mortal diberikan kepada fena binatang yang menghasilkan batu ki atau kristal jiwa tingkat 9. Hanya fena binatang yang berbentuk ular dan burung yang memiliki peluang sangat kecil untuk berevolusi lebih lanjut menjadi fena roh tingkat bumi. Ketika fena binatang tingkat mortal berevolusi menjadi fena roh tingkat bumi, ia meluas hingga tingkat yang besar, dan bentuknya menjadi lebih dekat dengan binatang keberuntungan yang awalnya dimilikinya. Lebih jauh lagi, urat roh bumi dapat menghasilkan batu roh atau kristal roh hingga tingkat kenaikan ketiga atas. Itu semua tergantung pada seberapa tua dan belum tersentuhnya urat roh bumi tersebut. Batu roh dan kristal roh mentah juga perlu dimurnikan dengan api roh untuk mengevaluasi potensi ki roh lebih jauh dan membuatnya lebih lembut dan lebih mudah diserap oleh seorang kultivator. Ini sama sekali berbeda dari batu ki dan kristal jiwa. Menyerapnya mentah-mentah sama saja dengan menyia-nyiakannya. Sedangkan untuk nektar roh tingkat bumi, setetes saja sama saja dengan 1000 batu roh atau kristal roh tingkat kenaikan atas 3 yang dimurnikan dan jauh lebih kuat dan lebih mudah diserap tanpa efek samping apapun. Hanya urat roh bumi dalam bentuk wyvern, burung api, harimau bersayap, kura-kura berkepala 2, atau urat binatang keberuntungan semacam itu yang dapat menghasilkan nektar roh. Sedangkan urat roh tingkat langit dapat menghasilkan batu roh dan kristal jiwa dengan afinitas hukum elemen yang berbeda. Bab 1112 Surga Kenaikan Fana, 2.
Es butuh waktu untuk mencerna semua informasi baru ini, dan dia terpesona olehnya. Jadi, menurutmu urat binatang roh bumi jenis apa ini, dan apakah kita berada di sumber urat ini? Es bertanya, karena dia benar-benar mulai merindukan sistem itu. Bagaimanapun, dia mungkin bisa langsung menyerap seluruh urat roh bumi ini dan membuat kultivasinya jauh lebih mudah, seperti di surga langit fana. Tidak, ini bukan jantung urat dari urat ini, melainkan cabang. Jika tebakanku benar, maka jantung urat itu akan cukup jauh dari tempat ini. Namun karena urat ini dapat menghasilkan nektar roh, aku sarankan kamu berhati-hati dan tidak mengejar jantung urat itu. Avos menasihati dengan sungguh-sungguh. Oh, kenapa begitu? Apakah ada bahaya yang harus aku waspadai? Es bertanya dengan mata menyipit, merasa ini cukup aneh. Urat binatang roh seharusnya tidak berbahaya bagimu, tetapi jenis urat binatang ini biasanya ditempati oleh sekte kelas 3 atau bahkan kelas 2, dan mereka menjaganya dengan segala yang mereka miliki. Urat roh seperti darah kehidupan sekte dan fondasi warisannya, dan itu dapat membawa keberuntungan bagi sekte dan membuatnya bangkit. Namun, karena tidak ditempati oleh sekte-sekte yang disebutkan di atas, itu mungkin diklaim oleh entitas yang kuat yang dapat menghalangi sekte-sekte tersebut untuk mengubahnya. Entitas seperti itu hanya akan peduli tentang kultivasi di jantung urat dan biasanya mengabaikan yang lain selama mereka tidak mengganggu mereka. Peluang urat nadi binatang roh ini tidak berpenghuni hampir nol, terutama jika kita mempertimbangkan binatang ajaib dari negara hukum. Mereka memiliki indera kuat yang memungkinkan mereka merasakan harta karun alam, terutama urat nadi binatang sebesar ini dan binatang ajaib yang dapat menarik dan melindungi urat nadi ini. Mereka setidaknya harus menjadi Jenderal Agung Ascension atau bahkan Master Ascension. Selain itu, karena Sang Master menemukan kolam nektar roh yang belum tersentuh ini, kita dapat dengan aman berasumsi bahwa urat nadi binatang ini tidak tersentuh untuk waktu yang sangat lama, dan jika kita akhirnya memprovokasi sesuatu, risikonya sama sekali tidak sepadan dengan nyawa kita. Avos dengan tegas mengungkapkan dugaannya. Es menarik napas dalam-dalam dan tajam. Dia dapat memahami dari mana Avos berasal, dan dia tidak cukup bodoh untuk memprovokasi Jenderal Agung Ascension ketika dia bahkan tidak memiliki semua kemampuannya. Belum lagi Moira juga tidak sehat saat ini. Jadi, dia memutuskan untuk mengikuti saran Avos dan tidak melangkah lebih jauh. Bahkan jika dia memiliki Cirrus, risikonya sama sekali tidak sepadan. Belum lagi, meskipun ada kemungkinan pembuluh darah binatang ini tidak terisi, dia tidak bisa menggunakannya. Baiklah, aku akan mengingat peringatanmu. Es mengangguk sebelum bertanya, jadi, apakah Saripati roh ini berguna untuk pemulihanmu? Oh, bolehkah aku memiliki pedang yang bisa bergerak? Aku bisa memainkannya, dan sepertinya cukup menyenangkan. Cirrus bertanya dengan penuh harap. Pedang bukan untuk bermain-main. Cari saja sendiri kalau kau mau. Es menggelengkan kepalanya dan benar-benar menyerah untuk mengoreksinya. Aku akan melakukannya, jawab Cirrus dengan percaya diri. Si kecil sekarang punya tujuan baru, menemukan pedang yang bisa dimainkannya. Pada saat ini, kolam nektar roh tiba-tiba bersinar terang, lalu mulai tenggelam sedikit demi sedikit saat nektar roh diserap dengan kecepatan yang menggelikan. Mata Es berbinar-binar karena kegembiraan karena dia bisa merasakan dari hubungannya dengan Avos bahwa dia menjadi lebih kuat. Ketika kolam itu tenggelam 4 meter, akhirnya berhenti. Garis biru laut melesat keluar dari kolam dan mendarat di tangan Es, memperlihatkan pedang yang tajam dan dingin. Retakan pada bilahnya yang masih asli sekarang benar-benar hilang, dan tampak seolah-olah baru saja keluar dari bengkel. Terima kasih telah menganugerahkanku Master Nektar Roh, sekarang aku bisa lebih berguna. Suara berat Avos terdengar sedikit gembira, dan dia benar-benar berterima kasih kepada Es. Avos, aku Cirrus, dan aku adik laki-laki terbaik kakak laki-laki. Kau harus bermain denganku. Cirrus tiba-tiba menimpali sebelum Es bisa menjawab, dan suaranya dipenuhi dengan antisipasi saat dia melihat Avos yang bersinar. Avos terdiam dan tidak tahu bagaimana harus bereaksi karena Cirrus ini tampak cukup unik. Es dengan lembut menjentikkan kepala mungil si kecil dan membalas, sudah kubilang, dia pedang, bukan mainan. Sekarang, pergi dan serap Saripati roh sebelum aku berubah pikiran. Kau tidak bisa menggertak anak kecil dan mengambil barang-barangku. Cirrus langsung menjadi waspada saat dia mendengar Es berencana untuk mengkhianati dirinya. Bukankah kau sudah dewasa? Es menganggapnya cukup lucu saat dia menggodanya.
Tidak sekarang. Cirus tidak menunggu jawaban S dan segera bergegas menuju kolam bab 1113 akulah perwakilan. S menatap kolam nektar roh yang kosong lalu menatap Cirus di bahunya. Meskipun Cirus masih tampak sama, auranya menjadi lebih kuat dan dalam, yang bagus untuk S. Selain itu, dasar kolam ditutupi dengan kristal zamrud, yang tampaknya bahkan lebih kuat daripada batu roh yang pernah dilihatnya sampai sekarang. Jadi, dia meminta Cirus untuk memurnikannya juga lalu mengumpulkan semuanya. S juga telah menyimpan Avos di ruang pencurinya karena dia tidak dapat mengakses ruang batinnya saat ini. Dia tidak dapat mengambil risiko kehilangan Avos bahkan jika dia dapat mengirim pedang ke ruang batinnya karena harta karunnya yang lain belum menjawab panggilannya. Kakak, aku merasakan sesuatu yang lebih nikmat di bawah kolam ini. Haruskah aku membakar jalan? Cirus tiba-tiba bertanya dengan penuh harap. S mengangkat sebelah alisnya karena ia sudah menduga hal ini, tetapi ia masih ingat peringatan Avos, jadi ia menggelengkan kepalanya. Tidak, ini mungkin berbahaya karena kita tidak tahu di mana kita berakhir. Mari kita kembali ke masa depan lagi. Untuk saat ini, mari kita fokus mencari jalan keluar dari tempat ini. Bagaimana kalau kau bakar jalan yang membawa kita keluar dari tambang ini karena kita tidak mampu mengambil jalan keluar di depan? Sekarang setelah S tahu Cirus dapat dengan mudah membuat terowongan melalui dinding batu roh ini, yang seharusnya mustahil bagi seorang kultivator elemen, ia berencana membuat terowongan yang mengarah langsung keluar kota aliansi sekte. Namun, itu jauh lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Tanpa arahan yang akurat, peta takdirnya masih tidak berfungsi, dan itu ada hubungannya dengan kurangnya ki surgawinya. Jadi, ia bertanya kepada Cirus apakah si kecil dapat membantunya dengan ini, yang tidak banyak diharapkannya. Pergi keluar, Cirus bertanya dengan bingung, dengan sedikit keengganan. Si kecil jelas tidak mau meninggalkan tempat yang penuh dengan makanan lezat ini. Meskipun demikian, karena S telah menyatakan pendapatnya, ia hanya bisa setuju dan menurut dengan patuh. Ya, bisakah kau merasakan jalan yang bisa membawa kita keluar dari tambang ini? S mengangguk. Cirus memasang ekspresi serius dan mulai melihat sekeliling. Kemudian mata kecilnya berbinar. Kakak, biarkan aku mencoba sesuatu. Kemudian S melihat sesuatu yang tidak masuk akal, Cirus langsung melewati dinding seolah-olah mereka tidak ada dan menghilang. Itu seperti toilet traverse milikku, tetapi ia dapat melewati benda-benda fisik bahkan jika tidak ada pengekangan atau formasi yang terukir di atasnya. Untuk menggunakan toilet traverse milikku untuk melewati benda-benda fisik, aku perlu benda-benda itu diukir dengan formasi, dan hanya dengan begitu persyaratan untuk menggunakannya akan terpenuhi. Lebih jauh lagi, nether form ini tampaknya jauh lebih mendalam dan mungkin memiliki kegunaan lain. Tampaknya bocah nakal itu membangunkannya setelah ia menjadi negara hukum bersamaku. Aku harus menanyakannya padanya dan melihat apakah ada kemampuan lain yang telah ia bangunkan. Namun, ia terlalu suka bermain-main dan mungkin bahkan tidak dapat menggambarkannya, seperti yang kutanyakan sebelumnya tentang Spirit Key. Hanya mengingat kejenakaan Cirus, S tersenyum waspada dan hampir menyerah untuk mencari tahu tentang kemampuan baru Cirus. Meskipun demikian, ia senang Cirus mendapatkan kemampuan baru, karena ini berarti Cirus bisa lebih membantu, dan ia tidak perlu khawatir Cirus akan terluka. Pada saat ini, S sedang menunggu Cirus untuk kembali ketika tiba-tiba, jantungnya bergetar. Entah dari mana, ia merasakan tekanan kuat tiba-tiba menyebar di gua, dan S merasa ngeri karena tekanan ini adalah kehadiran Cirus atau bahkan sedikit lebih kuat, dan meskipun tidak langsung terkunci padanya, ia dapat merasakan betapa kuatnya itu. Seorang prajurit kenaikan, ekspresi S berubah saat memikirkan kemungkinan ini. Ia mengira dirinya telah ketahuan, dan rasa urgensi menguasainya. Namun, ia memaksa dirinya untuk tetap tenang. Meskipun tekanan itu mengerikan, ia tetap baik-baik saja karena tubuhnya yang tidak biasa, dan ia dapat dengan jelas merasakan tekanan ini tidak langsung tertuju padanya, dan ia hanya merasakan sebagian darinya. Pada saat ini, sebuah suara tua tiba-tiba bergema di seluruh tambang. Rekan praktisi mana yang telah memasuki tambang roh kota aliansi sekteku tanpa pemberitahuan sebelumnya? Silakan keluar, atau orang tua ini harus bersikap kasar. Ekspresi S semakin gelap saat ia merasakan suara tua ini berbicara kepadanya. Ia dapat dengan jelas merasakan posisi orang ini meskipun ia tidak ada di sini. Sekarang, ia mengerti betapa kuatnya seorang kultivator negara hukum, dan ia menjadi semakin marah tentang kondisinya sendiri yang aneh. Namun,
Sebelum Es dapat mengambil tindakan lebih lanjut atau memahami situasi ini, suara dingin dan mengesankan lainnya dari seorang pemuda terdengar. Aku adalah wakil keadilan surga, dan siapapun yang menghalangi jalan keadilan akan diadili olehku, karena aku adalah pembela surga. Bab 1114 Keadilan yang tertunda bukan keadilan yang ditolak. Aku adalah wakil keadilan surga, dan siapapun yang menghalangi jalan keadilan akan diadili olehku, karena aku adalah pembela surga. Es terperangah ketika mendengar pernyataan arogan ini, dan pikirannya berpacu, jadi, ada orang lain yang menarik perhatian pengawas. Tapi apa maksud dari nama, pembela surga, yang hebat ini dan menjadi wakil keadilan surga? Dan mengapa orang ini ada di sini? Meskipun Es merasa situasi ini cukup aneh, dia tetap lega karena dia bukanlah orang yang menarik prajurit kenaikan ke tempat ini. Oh, kamu punya selera humor yang bagus, rekan praktisi. Bagaimana kalau kamu keluar dan mengobrol dengan lelaki tua ini tentang keadilan surga? Suara lelaki tua itu terdengar lagi dengan sedikit nada mengejek. Baiklah, aku juga berharap untuk menanyakan tentang seseorang, mungkin kamu bisa membantuku dengan masalah ini. Pemuda itu menjawab dengan acuh tak acuh seolah-olah dia sama sekali tidak terganggu oleh permusuhan tersembunyi lelaki tua itu. Pria yang sombong, tetapi dia mungkin memiliki kekuatan untuk mendukung kata-katanya. Es tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit mengagumi pria itu. Meskipun demikian, dia tahu dia belum aman, terutama jika orang-orang ini menyelidiki terowongan di balik reruntuhan. Jika mereka menemukan jalan yang dibuka oleh Cirus, dia akan terbongkar, jadi dia harus segera pergi, menggunakan pembela surga yang misterius ini sebagai kedok asap. Kemana bocah nakal itu pergi, dan mengapa dia menghabiskan begitu banyak waktu? Es mulai merasa gelisah. Dia memiliki firasat yang sangat buruk tentang kejadian ini, dan dia segera ingin pergi. Di mana kamu? Es menggunakan koneksi telepatinya dengan Cirus untuk bertanya dengan cepat. Aku menemukan jalan keluar. Cirus tiba-tiba menjawab, aku akan kembali. Mata Es berbinar saat dia merasa sedikit lega dan merasakan posisi Cirus dengan koneksinya dengannya. Beberapa saat kemudian, Es melihat dinding barat gua tiba-tiba mulai berubah menjadi merah tua sebelum mencair, memperlihatkan jalur batu-batu cair yang terbakar. Sosok kecil Cirus muncul sambil berkicau dengan gembira dan mendarat di bahu Es. Ayo, saudara besar, kata Cirus tanpa penundaan, kau tidak perlu memberitahuku dua kali. Dan aku ingin kau mengawasi siapapun yang mendekati kita dan memastikan kau tidak akan ditemukan. Es bergerak cepat sambil mengeluarkan perintah serius kepada Cirus. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pemuda itu, atau pembela surga, berkata saat ini, memang tidak sopan untuk memasuki wilayah orang lain, tetapi dari pandanganku, tanah ini adalah hadiah dari surga. Udara dengan napas diberikan kepada kita oleh surga, dan bahkan kehidupan kita yang tidak penting adalah milik surga. Namun, surga tidak meminta apapun kepada kita, surga tidak mengusir kita, jadi mengapa kita, anak-anak surga, memiliki pikiran seperti itu? Menurutku, selama kita berada di bawah surga, tidak ada wilayah orang lain selain tempat berlindung yang diberikan surga kepada kita. Suaranya yang benar menembus udara dan masuk ke hati setiap orang, terutama para penambang itu. Namun, kelima pengawas itu menganggapnya sangat menggelikan. Mereka benar-benar bingung dengan kata-kata itu dan memandang pembela surga seolah-olah dia seorang idiot. Pada saat ini, seorang wanita dengan jubah yang agak terbuka dan sosok yang seksi tiba-tiba tertawa terbahak-bahak seperti sedang mengigau. Namanya Winifred, dan dia berasal dari Sekte Pesona Agung. Adik kecil, aku sangat menyukai sandiwaramu. Bagaimana kalau kamu menemani kakak perempuan ini untuk mengobrol? Aku benar-benar ingin mendengar lebih banyak tentang pandangan unikmu, dan aku bahkan mungkin memberimu hadiah jika kamu membuatku tertawa. Winifred mengedipkan mata menggoda pada pembela surga. Jika ada orang lain, mereka pasti sudah terbakar panas karena tindakannya yang menggoda, tetapi ekspresi pembela surga tetap sama sekali tidak peduli. Dia mendesah kasihan, bodoh dan menjijikkan, sekarang semuanya masuk akal mengapa surga dipenuhi dengan keputusasaan dan kesuraman. Itu semua karena para pembudidaya seperti kalian. Kalian menganggap remeh kehidupan, kalian membunuh tanpa pandang bulu, tanpa belas kasihan, tanpa penyesalan sedikit pun, kalian membunuh karena keserakahan, membunuh karena kesombongan, dan beberapa dari kalian bahkan membunuh kerabat kalian sendiri demi kekuasaan dan harta. Dia kemudian memberi isyarat kepada para penambang yang tercengang, lihatlah mereka.
Mereka bukan budak kalian tetapi sesama ciptaan kalian di bawah surga. Apakah mereka tidak pantas mendapatkan kehidupan yang bebas dari tirani kalian? Apakah teriakan mereka untuk keadilan tidak didengar oleh telinga kalian yang mementingkan diri sendiri? Tidak heran udara ini dipenuhi dengan ketidakadilan yang menyesakkan. Tidak ada keadilan di dunia ini karena tidak ada seorang pun yang berkuasa untuk menegakkannya mau maju. Ekspresinya menjadi kaku, dan suaranya menjadi sangat dingin, tapi jangan khawatir, karena timbangan surga akhirnya terbalik. Keadilan yang tertunda bukan berarti keadilan ditolak. Aku, pembela surga, ada di sini untuk menjatuhkan hukuman surga kepada orang-orang sepertimu yang mengeksploitasi orang lain dan tanah ini dengan keserakahan, buta terhadap penderitaan yang kau sebabkan. Aku akan menghakimimu menggantikan surga, karena surga tidak buta dan telah mengirimku untuk menjadi mata dan pembelanya. Penghakiman surga cepat dan tanpa ampun. Tepat saat kata-kata pembela surga menghilang, tanda timbangan di gelabelannya tiba-tiba bersinar terang, dan tekanan wilayah yang misterius namun mulai menyebar seperti api. Ekspresi kelima pengawas berubah ketika mereka merasa tidak bisa bergerak di bawah tekanan ini, yang bahkan mereka temukan familiar. Mata Perry membelalak nyeri saat ia tiba-tiba teringat mengapa ia merasakan tekanan yang begitu familiar ini dan mengapa hal itu memicu trauma terbesar dalam hidupnya. Ia berteriak kaget, dan mendengarnya, yang lain menggigil ketakutan. Bagaimana kau bisa menggunakan aura kesengsaraan surgawi? Bab 1115 Perbedaan Besar. S menggunakan lintasan senja untuk meningkatkan kecepatannya hingga batas maksimal saat ia berjalan menuju pintu keluar terowongan yang baru saja dibuka Cirrus. Meskipun ia penasaran dengan identitas pengacara surga yang misterius itu dan bagaimana hal-hal akan berubah untuknya begitu ia bertemu dengan para pengawas, ia tidak punya rencana untuk menyia-nyiakan kesempatan ini untuk menyelinap pergi sementara orang itu menarik perhatian para pengawas. Namun, untuk beberapa alasan, nama pengacara surga memberinya firasat yang sangat buruk karena surga di dalamnya, seperti judul pencuri surga. Meskipun demikian, ia mungkin tidak akan pernah mendengar atau melihat orang ini lagi, jadi ia menyingkirkan ini di benaknya dan fokus pada jalan di depannya. S akhirnya melihat cahaya di sisi lain, dan ia gembira karena ini berarti ia akhirnya keluar dari tambang terkutuk ini, dan pengalaman pertamanya setelah kenaikannya sangat berbahaya. Ketika S melangkah keluar dari terowongan, ia segera berhenti karena terowongan ini berada tinggi di atas tanah. Yang lebih mengejutkan, beberapa mil jauhnya terdapat jaringan bangunan unik yang tersebar di seluruh pegunungan yang luas. Apakah itu kota aliansi sekte? S bertanya-tanya saat ia melihat bangunan unik di kejauhan. Orang-orang yang bergerak di sekitar kota tampak seperti semut, dan populasi mereka tampak cukup padat. Yah, kurasa ini sudah diduga karena kota ini dibangun di sekitar tambang untuk melindungi mereka dan menghalangi mereka dari yang lain. Namun, harus kuakui, kota yang dibangun di sekitar pegunungan ini adalah kota terbesar yang pernah kulihat, dan bangunan unik itu sangat berbeda dari surga langit fana. Aku juga bisa merasakan ki roh di udara dengan ki unsur, tetapi langit tampak sama, apa? Proses berpikir S tiba-tiba terhenti saat ia melihat ke arah langit yang cerah dan terik. Hal pertama yang mengejutkannya adalah langit tidak lagi berwarna keemasan tetapi biru, dan perbedaan terbesar ada di cakrawala terjauh. Sebenarnya ada dua matahari, bukan hanya satu. S merasa skeptis saat melihat dua matahari yang indah itu, sekarang menjadi jelas bahwa dia tidak lagi berada di surga langit fana tetapi di surga kenaikan fana. Setelah beberapa saat, S akhirnya mengalihkan pandangannya dan tersenyum kecut, tidak ada yang sama di sini. Kurasa sebaiknya aku memulai perjalananku. Tapi pertama-tama, aku harus meninggalkan tempat terkutuk ini. Karena aku tidak dapat menggunakan topeng itu, aku harus menggunakan harta karun lain untuk bersembunyi sampai sistem selesai ditingkatkan. S menatapnya dengan aneh, seolah-olah dia dapat mengatakan bahwa si kecil itu berpikir untuk bermain-main lagi. Sekarang bukan saatnya, tetapi di masa mendatang, aku janji. Baiklah, Cirrus sedikit sedih tetapi tetap menuruti S dan melebarkan sayapnya, yang panjangnya sekitar bahu S. Kemudian S merasakan aura hangat dan tak terlihat menyelimutinya, dan saat berikutnya, Cirrus mengepakkan sayapnya yang berwarna hitam pekat, dan mereka berdua terangkat dari tanah dan mulai turun. Hukum api miliknya mungkin adalah hukum utamanya, dan itu berada pada level yang sama sekali berbeda dari hukum api yang pernah kulihat, pikir S sambil bertanya-tanya tentang hukum utamanya sendiri dan efek seperti apa yang akan ditimbulkannya padanya.
Begitu mereka berdua bereaksi terhadap tanah yang dikelilingi hutan, Es tidak menuju ke gedung-gedung yang dilihatnya dari atas. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan platformasi ilusi tingkat 8, menempelkannya di dadanya, dan mengubah penampilannya yang menarik perhatian menjadi penampilan biasa. Sekarang, selama para pembudidaya negara hukum tidak memeriksanya secara pribadi, tidak seorang pun akan dapat membedakannya, atau seseorang akan menyentuh wajahnya. Dia juga menggunakan formasi tersebut untuk memberikan ilusi pada Cirrus dan membuatnya tidak terlihat. Selama Cirrus tidak meninggalkan radius 100 mil di sekitarnya, tidak seorang pun akan dapat melihatnya. Meskipun metode ini cukup kasar dan membakar batu ki dan ki senjanya, dia tidak punya pilihan selain menggunakannya sampai dia menemukan tempat untuk bersembunyi. Begitu dia bisa menggunakan harta dan ki-nya, dia tidak perlu khawatir tentang hal lain. Pada saat ini, ketika Es hendak mulai bergerak, Cirrus tiba-tiba mendongak dan berseru, "Kakak, ada banyak orang kuat yang menuju ke tempat yang sama dengan tempat kita baru saja datang. Lihat, mereka ada di burung aneh itu." Es terkejut dan segera mendongak. Dia tercengang ketika melihat struktur abu-abu yang megah terbang menuju tambang, meninggalkan jejak cahaya halus, yang baru saja disebut Cirrus sebagai burung aneh. Es langsung mengenali struktur itu karena cocok dengan sesuatu yang sering dia lihat. Kapal yang bisa berlayar di langit. Bab 1116 Perbedaan Besar. 2. Es merasa kagum saat melihat kapal terbang besar dengan lambang api pelangi di rangkanya, yang terbang menuju tambang batu roh sebelum menghilang sepenuhnya. Namun, saat ini, Es melihat ke arah kota dan melihat satu demi satu, 4 kapal terbang lagi dengan lambang berbeda muncul secara ajaib dan dengan kecepatan yang mengerikan, menuju tambang tepat di tempat kapal terbang pertama menghilang. Apakah ada juga orang-orang kuat di kapal-kapal itu? Es bertanya dengan datar. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi dia punya firasat bahwa itu ada hubungannya dengan pembela surga yang misterius itu. Ya, mereka kuat. Cirrus mengangguk mengiyakan sebelum dengan bangga menyatakan, "Tapi, jangan khawatir, kakak, aku bisa melindungimu. Jika mereka berani menggertakmu, aku akan membakar mereka semua dan burung-burung aneh itu." "Heh, aku merasa lebih tenang sekarang." Es terkekeh sambil mengusap kepala si kecil dengan jarinya. Namun ekspresinya kembali menjadi tegas saat ia melihat keempat kapal itu menghilang di balik pegunungan tinggi tempat tambang batu roh berada. Seberapa kuat orang itu sehingga mereka memanggil pasukan semacam ini, dan mengapa ia melawan mereka? Lebih jauh lagi, mengapa ia ada di sini? Yah, kurasa aku harus bersyukur karena aku berhasil keluar sebelum aku bisa menabraknya. Namun ini juga tidak baik. Jika orang-orang itu sudah memberitahu sekte mereka, maka ini hanya bisa berarti mungkin ada orang yang lebih kuat dalam perjalanan ke sini. Aku harus segera meninggalkan tempat ini sebelum ini menjadi tidak proporsional. Ayo pergi dan awasi semua yang kuat, seperti yang kau lakukan sekarang. Kita harus menghindari mereka dengan cara apapun. Es memerintahkan dengan tegas, dan Cirrus mengangguk. Saat Es mencapai bagian yang lebih dalam, halaman menjadi lebih besar dan lebih mewah, sementara kerumunan mulai berkurang hingga tidak ada lagi. Ia memasuki jalan pegunungan yang damai dengan halaman besar di sekitarnya, dan ia bahkan melihat penjaga berdiri di gerbang. Apakah ini area kelas atas untuk perwira tinggi kota? Es merenung saat ia mulai mengevaluasi pentingnya orang yang tinggal di halaman-halaman ini dengan kultivasi para penjaga mereka. Ia benar-benar kehilangan pikiran penyelidikan jiwanya. Pada saat ini, Es dengan hati-hati mengevaluasi halaman-halaman itu ketika ia melihat sesuatu yang aneh. Semua penjaga yang berdiri di luar rumah secara kolektif menunjukkan ekspresi yang berbeda. Di bawah tatapan penasaran Es, ia melihat bahwa pada saat berikutnya, api tiba-tiba muncul entah dari mana di depan para penjaga itu. Saat berikutnya, Es tiba-tiba merasakan jalan di bawahnya mulai bergetar sedikit, dan ia mendengar suara samar-samar dari sesuatu yang datang. Namun, hal ini tampaknya memicu semacam fenomena aneh ketika gerbang depan halaman tiba-tiba mulai terbuka satu demi satu, dan orang-orang dengan pakaian mewah, diikuti oleh para pelayan mereka, mulai berdiri di depan gerbang mereka dengan ekspresi penuh hormat dan sedikit ketakutan di mata mereka. Apa yang sedang terjadi? Es bertanya-tanya, karena dia tidak tahu mengapa mereka semua bereaksi seperti ini. Namun, dia tahu itu ada hubungannya dengan suara yang telah menarik mereka ke dekat tempat ini dengan cukup cepat. Apakah ada seseorang yang kuat datang ke sini? Dia bertanya kepada Cirrus dengan tegas saat dia juga menyingkir dan bersembunyi. Tidak,
mereka semua lemas seperti ranting. Cirrus menggelengkan kepalanya dengan jijik. Es merasa lega, tetapi dia tetap penasaran saat dia melihat ke arah jalan diagonal untuk melihat siapa yang datang untuk membuat orang-orang berpangkat tinggi ini langsung keluar dari zona nyaman mereka. Mungkin ini adalah kesempatan yang dia cari untuk keluar dari kota ini. Bab 1117 Legenda Gagak Jahat. Pada saat ini, sebuah kereta besar yang ditarik oleh dua binatang seperti badak dengan sisik runcing muncul di hadapan semua orang. Setiap langkah mereka membuat tanah bergetar samar, yang membuktikan beratnya yang luar biasa. Es menatap kereta besar seukuran rumah itu dengan penuh minat. Dia melihat bahwa setiap kali kereta itu lewat di depan sebuah halaman, para penjaga, termasuk pemiliknya, dengan cepat membungkuk dalam-dalam ke arahnya dengan sedikit rasa khawatir. Mereka jelas mengejar orang yang menaiki kereta ini. Menarik, bibir Es sedikit melengkung saat dia akhirnya memutuskan target yang dapat membantunya meninggalkan kota ini. Dia bertanya kepada Cirrus, berapa banyak orang di dalam kereta itu, dan bisakah kamu menaklukkan mereka tanpa menimbulkan keributan? Cirrus cukup puas untuk menjawab, hanya ada satu orang, dan itu lemah seperti ranting. Apakah kita melakukan sesuatu yang menyenangkan? Ya, itu akan menyenangkan. Sekarang dengarkan baik-baik. Es menjawab dan memberitahu Cirrus bagaimana cara melanjutkan saat dia dengan cepat mulai bergerak. Novel-novel terkini diterbitkan di End Novel Books & Co per meter. Pengemudi kereta ini memasang ekspresi dingin namun sombong dan bersandar tegak saat ia melihat orang-orang itu membungkuk setiap kali kereta lewat. Ia merasa seolah-olah mereka membungkuk kepadanya, meskipun jelas itu bukan masalahnya. Ia juga seorang kultivator alam kesadaran hukum puncak, jadi bukan berarti ia tidak punya patung. Namun, karena keyakinannya yang membabi buta dan keyakinannya pada pemilik kereta, ia gagal menyadari perubahan samar dalam suasana hati kedua badak itu saat ketakutan bersinar di mata mereka. Binatang buas sialan, berjalanlah lurus, atau kau ingin dikuliti hidup-hidup. Pengemudi itu dengan dingin memukul tali kekang saat ia melihat langkah badak-badak itu menjadi kaku. Namun, saat ia sibuk mengendalikan badak-badak itu, dua makhluk halus melewati pintu kereta meskipun pintu itu terkunci dan dilindungi dengan formasi tingkat 6 yang kuat. Di dalam kereta terdapat fasilitas yang sangat mewah seperti tempat tidur yang nyaman, kursi, meja, dan semua jenis buah-buahan dan minuman yang ditata di atasnya. Bahkan ada susunan pengumpul ki yang tertanam di sudut untuk kultivasi. Meskipun demikian, itu tidak penting karena bocah itu tahu keadaan tidak baik untuknya. Lagi pula, dia tahu di tempat ini, tidak banyak yang berani menyerangnya kecuali mereka ingin mati. Es melihat penampilan bocah yang ketakutan itu dan merasa sedikit bersalah karena menempatkan seorang anak kecil dalam situasi ini karena dia tidak menyangka dia akan berada di kereta ini. Namun sebelum dia bisa pergi, Cirrus sudah menyelesaikan tugasnya. Karena pergi sekarang akan menimbulkan masalah baginya, dia memutuskan untuk melanjutkan rencananya. Lagi pula, selama dia bisa meninggalkan kota ini, dia akan meninggalkan bocah itu sendirian. Dengar, nak, aku tidak ingin menyakitimu, tapi aku butuh bantuanmu, dan aku yakin kau bisa membantuku. Ayo buat kesepakatan, jika kau setuju untuk membantuku, maka aku akan pergi tanpa menyakitimu, dan aku bahkan mungkin memberimu hadiah untuk itu. Bagaimana menurutmu? Karena jika kau tidak mau bersikap baik, maka rekan kecilku di sini akan kehilangan kesabarannya, dan percayalah, kita tidak ingin melihatnya kehilangan kesabaran karena dia sudah membakar kota-kota seperti ini saat dia kehilangan kesabarannya. Es menjelaskan dengan dingin dan langsung menjadikan Cirrus sebagai penjahat. Apa, benarkah? Cirrus bertanya dengan bingung melalui telepati. Bahkan dia tidak percaya dia begitu ganas, dan mengapa dia tidak ingat melakukan semua hal ini. Mungkinkah aku begitu ganas sehingga aku lupa ketika aku menghancurkan sesuatu dalam kemarahan? Dan mengapa itu terdengar sangat keren? Cirrus bertanya-tanya dengan serius saat sebuah pikiran aneh muncul di benaknya. Es ingin menepuk jidatnya sendiri, dan dia mencela dirinya sendiri karena berpikir untuk membiarkan Cirrus keluar sendiri. Meskipun mengaku sudah dewasa, dia masih anak yang naif, dan dia sangat khawatir tentangnya. Bocah kecil itu tidak menyadari kebenarannya, dan ekspresinya semakin pucat saat dia melihat ke arah gagak kecil itu dengan ketakutan yang luar biasa, seolah-olah dia melihat setan. Dia tidak mudah ditipu, tetapi dia tahu seseorang yang sekuat ini seharusnya tidak punya alasan untuk menipunya, terutama setelah tekanan mengerikan itu masih terkunci padanya.
Suara yang sedikit, kekanak-kanakan itu seharusnya juga milik gagak itu. Karena tidak punya pilihan lain, bocah itu dengan cepat menganggukkan kepalanya karena terlalu sulit baginya untuk berbicara, dan dia setuju untuk membantu Es karena dia tidak ingin mati dengan mengerikan di bawah gagak yang mengancam itu. Beginilah legenda pertama gagak iblis, tunggangan pencuri langit, dimulai bab 1118 krisis yang akan datang. 1. Baiklah, kau bisa menarik kembali tekananmu, perintah Es setelah bocah itu mengangguk mengerti, dan Cirus segera menurutinya. Setelah tekanan itu menghilang, bocah itu akhirnya bisa bernapas lega, tetapi dia tahu itu masih jauh dari kata selesai. Dengan ekspresi mengerikan di wajahnya, dia bertanya, Es siapa kau, dan apa yang kau inginkan dariku? Aku suka anak-anak yang bijaksana sepertimu. Es mengangguk puas saat dia duduk di depan bocah itu dan bertanya, siapa namamu, dan apa yang terjadi di luar? Kau seharusnya tahu karena, pertunjukan besar, ini, kau telah menjadi targetku. Kau seharusnya tidak memamerkan kekayaanmu seperti ini, atau kau akan menjadi target orang sepertiku yang kurang ramah. Anak laki-laki itu tersipu karena frustrasi karena dia tidak menyangka pamer statusnya ini akan merugikannya seperti ini. Bukankah Tuan yang terhormat mengatakan semakin kamu menunjukkan kekuatan dan statusmu, semakin itu akan menghalangi orang lain untuk mengambil tindakan terhadap kita, atau dia tidak tahu tentang siapa aku? Dia mulai meragukan kata-kata tuannya yang tersayang dan juga curiga bahwa Es tidak mengabaikan statusnya. Dia dipuji sebagai seorang jenius, dan sudut pandangnya terhadap dunia sangat berbeda dari orang lain seusianya. Jadi, dia tidak berperilaku seperti anak kecil yang takut dan beradaptasi dengan situasinya yang berbahaya. Meskipun demikian, dia menjawab Es dengan jujur dengan nada hormat, saya Pascal, dan murid termuda di bawah pengawas Perry dari Sekte Hukum Segudang Besar. Saya akan mengunjungi desa saya. Es tercengang. Dia tidak menyangka akan menangkap ikan sebesar itu di tempat ini, dan dia juga menyadari mengapa orang-orang itu memberi penghormatan. Status Pascal terlalu besar, bahkan lebih dari seorang murid kota dalam, dia seperti seorang penguasa kota muda dari kota aliansi sekte. Jadi, kau salah satu dari para jenius yang menarik perhatian seorang pengawas dari salah satu dari 5 sekte besar, ya. Kau pasti cukup berbakat karena tuanmu tampaknya tidak memperlakukanmu dengan buruk, Es bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia ingin tahu lebih banyak tentang sekte-sekte besar ini, dan informasi Kai sama sekali tidak ada. Wajah Pascal sedikit berbinar ketika mendengar pujian Es, dan dia menjawab dengan malu, terima kasih atas kata-katamu yang baik, tuanku benar-benar memperlakukanku dengan baik, dan jika bukan karena dia mengakui harga diriku, aku tidak akan memiliki semua ini. Aku sangat berterima kasih padanya. Matanya bersinar dengan rasa hormat dan hormat ketika dia menyebut tuannya, dan dia tampak sangat menghargai. Adapun posisi Sekte Hukum Segudang Agung di antara sekte-sekte lainnya, menurut guruku, selain Sekte Persatuan Agung, sekte ini lebih kuat daripada 3 sekte besar lainnya. Dan aku masih di sini karena aku tidak ingin meninggalkan ayahku sendirian, dan tuanku menghargai keinginanku dan mengizinkanku tinggal di sini sampai aku berusia 16 tahun sebelum aku harus mengikuti ujian masuk Sekte Hukum Segudang Agung. Pascal menggambarkan situasinya dengan sedikit rasa bangga dan terima kasih. Dia tidak memberitahu Es betapa baiknya gurunya kepadanya karena dia telah mendengar bahwa pengawas lainnya tidak peduli dengan keluarga fana murid-murid mereka dan memaksa mereka untuk meninggalkan mereka sehingga mereka dapat fokus pada kultivasi mereka dengan mengirim mereka pergi. Setelah itu, beberapa dari mereka tidak akan pernah bertemu keluarga mereka atau melupakan mereka begitu saja dan berhenti peduli dengan kehidupan fana mereka. Namun, dia mendapat kesempatan untuk mempersiapkan diri dan bahkan izin untuk bertemu ayahnya dari waktu ke waktu untuk mengucapkan selamat tinggal dengan benar. Ini menunjukkan betapa baiknya Perry kepada Pascal. Namun Es tidak tahu itu dan tidak akan peduli bahkan jika dia tahu karena dia fokus pada informasi baru, terutama tentang kapal roh, yang seharusnya adalah kapal-kapal yang dia lihat sebelumnya hari ini. Jika apa yang dia katakan benar dan formasi teleportasi itu membutuhkan begitu banyak sumber daya, maka situasinya jauh lebih serius daripada yang kuduga. Jika mereka dipaksa untuk meminta bala bantuan, maka akan aman untuk berasumsi bahwa Heaven's Advocate bukanlah orang yang mudah menyerah. Aku punya firasat buruk tentang ini. Ekspresi Es berubah sedikit muram saat dia memerintahkan Pascal, katakan pada kusirmu untuk bergerak dengan kecepatan penuh, atau kita mungkin tidak bisa meninggalkan tempat ini.
Pascal terkejut dengan kata-kata S yang tiba-tiba, dan dia bisa tahu ada yang salah, tetapi dia tidak punya keberanian untuk bertanya dan melakukan apa yang diperintahkan. Perjalanan mereka tanpa hambatan sampai. Ketika kereta mendekati gerbang kota raksasa, gelombang kejut besar tiba-tiba muncul, mengguncang seluruh kereta dengan keras dan hampir membalikkannya. Dengan gelombang kejut ini muncul aura samar yang membuat hati semua orang bergetar. Tetapi S lebih bingung daripada sekadar terkejut karena dia merasakan sedikit keakraban dengan aura ini, dan dia berpikir dengan tidak percaya, aura hukuman surgawi dan ki surgawi, dan mengapa begitu berbeda dan kuat. 1119 krisis yang akan datang, 2. Ekspresi S sangat serius ketika dia merasakan aura ki surgawi dan hukuman surgawi yang familiar namun agak asing muncul entah dari mana. Itu tidak adil karena aura dan ki ini jauh lebih hebat dan kuat. Apa yang sebenarnya terjadi? S mulai merasa tidak nyaman dan merasakan urgensi seolah-olah dia harus meninggalkan jangkauan aura ini atau dia akan berada dalam masalah besar. Lebih jauh lagi, bukan hanya dia yang merasakan ini, dia adalah satu-satunya yang baik-baik saja karena Pascal, yang sedang berbicara dengannya, tiba-tiba kehilangan kesadaran saat dia terkena aura ini. Bab-bab yang diperbarui di novelhal.com. Kakak, aku merasa tidak nyaman. Cirus merengek, sedikit gemetar dan menempel di leher S untuk mencari pelipur lara. Ekspresi S semakin gelap karena ini adalah pertama kalinya Cirus yang tak kenal takut mengatakan sesuatu seperti ini. Kembalilah, kau telah melakukannya dengan baik. Aku akan segera membawamu keluar. S dengan lembut membelai kepala Cirus dengan jarinya untuk menenangkannya sebelum menyuruhnya pergi. Aku tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. S dengan cepat memutuskan dan mengabaikan kehati-hatiannya. Dia menggunakan formasi untuk memindai penampilan Pascal yang tidak sadarkan diri dan menyamar sebagai Pascal sebelum meninggalkan kereta. Di luar, kereta itu berdiri sekitar 50 meter dari gerbang perunggu raksasa yang dibangun di antara tembok-tembok yang menjulang tinggi, dan para penjaga kota yang hendak membuka pintu setelah melihat kereta itu berlutut di tanah, gemetar ketakutan dengan ekspresi pucat. Pengemudi kereta dan binatang buas yang menarik kereta berada dalam situasi yang sama. Faktanya, hampir semua orang di kota berada dalam situasi yang sama, pasar yang ramai tiba-tiba menjadi sunyi, dan burung-burung mulai berjatuhan dari langit. Ketika S, dalam penyamaran Pascal, melangkah keluar dari kereta, para penjaga dan pengemudi terkejut. Dia tampak sama, sekali tidak terpengaruh oleh aura aneh ini. Namun, S tidak punya waktu untuk memperhatikan mereka karena dia langsung melihat ke arah lokasi di mana aura itu paling kuat dan matanya membelalak karena terkejut. Tapi, mengapa Pascal bisa bergerak? Itulah yang ingin diketahui semua orang yang hadir di sini. S dengan cepat meraih platformasi dan, tanpa mempedulikan apapun, dengan cepat mengaktifkannya, dia ingin segera meninggalkan kota terkutuk ini. Bahkan jika orang lain tahu tentangnya, dia tidak peduli karena tidak ada yang tahu seperti apa penampilannya kecuali Kai, dan dia cukup yakin Kai tidak akan mengkhianatinya jika dia tidak ingin menyinggung tuannya. Di bawah ekspresi terkejut semua orang, gerbang yang disegel tiba-tiba mulai terbuka. S dengan cemas melihat ke arah gerbang yang terbuka saat dia mendapati mereka sangat lambat dan dengan cepat melirik ke arah hantu emas itu dan terkejut saat ini ketika dia melihat ukurannya telah bertambah besar, atau itu hanya pikirannya yang mempermainkannya, yang dia tahu tidak mungkin. Tiba-tiba, suara halus seorang pria terdengar di telinga semua orang seolah-olah dia berbisik tepat di samping mereka. Aku, pembela surga, ada di sini untuk menjatuhkan penghakiman surgawi kepada para pendosa dan memberikan keadilan kepada yang menyedihkan. Jika kamu telah melakukan kekejaman dan merugikan hak-hak seseorang, maka akui selagi kamu bisa dan bertobatlah atas dosa-dosamu. Jika kamu adalah korban kekejaman orang lain atau menderita ketidakadilan, biarkan surga mendengarnya. Pengadilan keadilan akan dimulai sekarang. Saat suara itu menghilang, ekspresi tenang hantu emas itu tiba-tiba mulai memancarkan ekspresi sedih, dan sisik-sisik di tangannya mulai melepaskan gelombang kuat sebelum cahaya keemasan dan putih mulai menyebar ke seluruh langit dan membentuk kubah warna keemasan dan putih. Aku tahu ada yang tidak beres dengannya. Jantung S berdebar-debar saat dia tiba-tiba merasakan ketakutan dari kedua cahaya itu yang dengan cepat mendekati gerbang kota. Tanpa ragu-ragu, dia berlari menuju celah di gerbang tanpa menunggu lebih lama lagi. Dia punya firasat bahwa jika dia terjebak di bawah penghalang itu, segalanya mungkin menjadi sangat kacau baginya. 1120 Pegunungan Beast Calamity 1.
Es menggunakan lintasan senja sementara sisi putih penghalang cahaya dengan cepat mendekatinya meskipun telah keluar dari gerbang kota. Di sisi lain gerbang kota terdapat alun-alun besar yang dikelilingi oleh hutan yang luas, dan hanya ada 2 jalan menanjak yang luas di depannya. Namun, Es memutuskan untuk mengambil rute terdekat di luar alun-alun, yang mengarah ke hutan. Tetap saja, Es merasa sangat lambat. Dia merasa tidak akan berhasil karena cahaya putih menyelimutinya, dan semakin dekat cahaya itu, semakin Es bisa merasakan bahaya besar yang ditimbulkannya padanya. Karena tidak punya pilihan lain, Es mengeluarkan jimat teleportasi kelas 8 yang berharga yang diperolehnya dari perbendaharaan klan Skylar. Dia langsung mengaktifkannya tepat ketika cahaya putih hendak menyentuh batas alun-alun, sepenuhnya menutup rute pelariannya. Saat berikutnya, sosok Es menghilang, dan pada saat ini, seluruh kota aliansi sekte ditutupi oleh penghalang cahaya setengah putih dan putih kemasan. 1000 mil di tenggara pegunungan Biskalamiti, tepat di atas kolam terjun di bawah air terjun besar, Es muncul dan langsung jatuh ke dalam kolam. Selamat. Es tidak peduli tentang jatuh ke dalam air karena dia merasa sangat lega seolah-olah dia telah lolos dari malapetaka besar yang memang terjadi, dan mulai berenang menuju tepi kolam. Begitu dia berada di luar air, Es duduk di tepian untuk menenangkan jantungnya yang berdebar kencang. Sialan, ini semakin berbahaya. Sepertinya, setelah kenaikan, nasib burukku telah mencapai tingkat lain. Es mengumpat karena dia masih merasa tidak nyata tentang hampir jatuh ke dalam situasi yang mematikan dalam beberapa jam setelah terbangun di surga kenaikan fana. Namun, dia lebih ingin tahu tentang pembela surga, dan ekspresinya menjadi lebih serius. Dia belum pernah merasakan ketakutan seperti itu dari siapapun sebelumnya kecuali hukuman surgawi. Es menjawab dengan tidak yakin, aku tidak tahu. Untuk saat ini, mari kita lihat kemana sungai ini mengarah. Apa? Tidak ada lagi perburuan makanan. Cirus terdengar sedih. Sekarang bukan saatnya memikirkan makanan. Meninggalkan tempat ini lebih penting. Kita bisa berburu makanan setelahnya. Es tersenyum kecut, tetapi dia senang Cirus ada di sini untuk menemaninya. Begitu saja, waktu berlalu, dan kapal berukuran sedang itu terus bergerak turun. Ketakutan Es akan dicegat oleh Heaven's Advocate tidak pernah menjadi kenyataan, yang merupakan kabar baik baginya. Lebih jauh lagi, mereka memasuki beberapa binatang ajaib bertipe air yang menyerang mereka, tetapi mereka semua ditangani oleh Cirus, berubah menjadi abu, dan mereka yang memiliki semacam kecerdasan yang dapat merasakan aura Cirus tidak berani mendekati mereka. Ketika malam tiba, yang juga merupakan malam pertama Es di surga kenaikan fana, dia melihat bahwa, seperti 2 matahari, ada 2 bulan di langit, dan pemandangannya menakjubkan. Namun, saat malam tiba, hutan tiba-tiba menjadi aktif, dan dia bisa mendengar raungan yang tidak jelas dari berbagai binatang buas. Jika aku mengambil rute hutan, itu akan merepotkan. Es senang dia memilih rute sungai, yang cukup cepat. Meskipun demikian, dia masih agak tercengang dengan rute sungai, yang tampaknya sangat panjang. Meskipun bepergian selama berjam-jam, mereka masih pergi ke hilir. Sampai Cirus tiba-tiba memberitahu Es, kakak, seseorang mengikuti kita, dan itu kuat.